Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Boleh saya duduk, Pak? Silakan. Ya, gimana nak kabar hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik-baik saja. Mata pelajaran hari ini apa saja nak emangnya? Hari ini itu ada matematika, kimia, sama biologi, Pak. Nak Dugi mengikutinya dengan serius itu, Nak. Ya serius, Pak. Insya Allah. Ada keperluan apa ya, Pak? Saya dipanggil ke sini. Jadi gini, Nak. Saya itu mendapat laporan dari guru-guru mata pelajaran bahwasannya Nak Dugi itu akhir-akhir ini itu dalam mengikuti pelajaran itu kok tidak serius gitu, Nak. Nah, itu sebenarnya ada apa, Nak? Sedangkan Nak Dugi tadi bilangnya baik-baik saja gitu loh. Kalau ada masalah itu ceritakan saja, Nak. Sebenarnya ada apa, Nak? Gimana ya, Pak, ceritanya? Sebenarnya saya ada masalah, Pak. Tapi masalah ini masalah individu gitu, Pak, tentang diri saya sendiri. Berkaitan dengan keluarga saya, dengan orang tua, itu, Pak. Ya nggak apa-apa, Nak, cerita aja kepada Bapak. Bapak bisa menjaga rahasia Nak Dwiki kok. Siapa tahu nanti kan apa ya bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut, Nak. Nah, seperti itu, Nak, ceritakan saja. Sebenarnya ada masalah apa dengan keluarga itu? Jadi saya itu kan ini sudah kelas 3, Pak. Mau lanjut ke kuliah kan, Pak. Saya itu berminatnya kuliah fisika. Tetapi bapak saya menyuruh saya kuliah manajemen karena gini, Pak, kan keluarga saya punya usaha gitu loh. Dan usahanya sudah menghasilkan lah, hitungannya udah mapan lah. Saya disuruh nerusin gitu, Pak. Makanya saya disuruh kuliah di manajemen supaya tahu gini loh usaha. Padahal menurut saya itu bukan bidang saya, Pak. Karena saya sudah nyoba atau ikut bapak saya ke usahanya, kok dalam hati saya kok gak minat gitu loh, Pak. Itu gimana ya, Pak? Nah, Dwiki apakah apa ya dalam situasi seperti itu sudah berdiskusi dengan orang tua seperti itu, Nak? Apa berbicara lebih dalam? Oh sudah, Pak. Saya sering membicarakan itu dengan keluarga saya, terutama dengan ayah saya, karena ayah saya kan yang biayai itu, Pak. Tapi yang terakhir itu kacau sih, Pak. Saya ngomong sama orang tua saya, Pak, sama bapak saya itu loh. Jadi gimana ya jelasinnya, Pak? Jadi bicarakan saja, Nak Dwiki. Siapa tahu nanti bisa menemukan solusinya. Nak Dwiki jadi lebih tenang dan mengikuti mata pelajaran yang lain itu lebih serius gitu loh. Jadi saya bilang, Pak, saya mau kuliah fisika gitu. Tapi bapak saya bersikukuh itu saklek gitu loh, Pak, nggak mau berubah gitu pikirannya, tetap ke manajemen gitu loh. Saya berdiskusi, Pak, adu omongan, adu argumen, tetapi bapak saya malah mengatakan dengan kata yang kasar, Pak, kepada saya. Itu seperti apa, Nak Dwiki, perkataannya yang dilontarkan kepada Nak Dwiki? Kata kasar, Pak, tapi emang boleh, Pak, diucapkan? Ya sebenarnya kalau menurut Bapak ya sebagai orang tua itu tidak boleh apa ya mengatakan anaknya itu untuk kata-kata kasar, karena sebagai orang tua itu kita harus mengajarkan yang baik-baik agar nantinya anak itu berbuat baik juga. Nah, untuk itu Nak Dwiki bapak dari Nak Dwiki itu berkata seperti apa sebenarnya? Gini loh, Pak, bapak saya itu berkata gini, kamu tuh kuliah fisika mau jadi apa? Orang yang jelas-jelas manajemen tuh udah nerusin usaha keluarga gitu loh, Pak. Padahal kan nasib itu di tangan Tuhan, Pak, menurut saya gitu. Menurut pendapat saya, tapi kan bapak
saya tetap menolak itu loh, Pak. Padahal kan gimana ya, itu yang membuat saya sakit hati itu Pak. Berarti kan dia nggak melihat potensi saya gitu loh. Oh, iya, Untung iya. kan saya masih punya niat gitu loh. Coba aja anak yang lain kan bisa aja dia malah nggak semangat gitu loh, malah bisa dia menghabiskan kata-kata orang tua gitu. Ya, saya mengerti nak seperti itu. Tapi nak Dwiki apakah sudah mencari tahu tentang jurusan fisika itu? Nak Dwiki ingin menjadi apa seperti itu nak kedepannya gitu? Sudah Pak, saya udah mencoba mencari tahu jenjang-jenjang selanjutnya gitu loh Pak. Oh, fisika itu bisa ke sini, bisa ke sini. Toh kan ilmu itu kan bisa disampaikan di mana saja Pak. Untuk bisa ke sini itu seperti apa nak Dwiki lebih jelasnya itu? Apa ingin menciptakan sebuah ilmu fisika apa seperti apa gitu nak Dwiki? Iya Pak, sebenarnya ya ilmu fisika yang saya itu ya ilmu fisika murni. Saya pingin di ya setidaknya kayak ilmuwan-ilmuwan gitu loh Pak. Soalnya saya dari kecil udah cita-cita, wah ini kok ilmuwan-ilmuwan ini bagus ya, jadi dilihat orang tuh pinter ini. Saya dari kecil udah bertekad, gedenya mau jadi ilmuwan ah. Dan yang saya minati ya ilmuwan fisika Pak, karena sejak kecil saya sudah suka dengan dunia fisika. Kirain nak Dwiki itu ingin ke ilmu fisika karena melihat guru fisika di SMA kita kayak gitu enggak, kan. Pak. Nah, nak Dwiki terus terinspirasi ingin menjadi guru fisika seperti itu. Ternyata bukan, nak Dwiki ingin menjadi ilmuwan seperti itu ya. Iya Pak. Terus gini nak Dwiki, dalam berkomunikasi dengan orang tua kan sempat cekcok. Iya Pak. Nah, itu nak Dwiki itu sikapnya kepada orang tua langsung bagaimana sampai sekarang itu nak? Saya sampai sekarang masih ya berdiam Pak, antara saya sama bapak saya itu masih nggak ada omongan gitu Pak. Jadi dalam apa ya, dalam keluarga itu masih neng-nengan Nah. gitu omongannya. Betul. Jadi dalam keluarga anak Dwiki tidak harmonis dong kalau seperti itu. J Pak. Yang itu yang membuat saya kok gini ya keluarga saya ternyata. Memang sebelumnya apakah kan pernah berdiskusi dengan keluarga sebelumnya sebelum terjadi keputusan seperti itu, apakah bapak Nak Dwiki itu menyetujui jurusan Nak Dwiki atau memang belum sebetulnya? Belum pernah Pak, saya sudah bilang berkali-kali tapi ya hatinya tetap kekeh itu untuk kuliah manajemen dan lanjutin usahanya itu. Memang usaha bapak dari Nak Dwiki itu seperti apa? Usaha banyak Pak. Yang pertama, usaha yang paling utama itu usaha konveksi lepis, terus meningkat ambil bidang lain ya, bidang properti, ada juga showroom, SPBU juga keluarga kami punya. Wah, banyak berarti anak seperti itu. Nah, kenapa Nak Dwiki tidak ingin melanjutkan seperti itu saja nak? Sedangkan kan sudah enak, nak, sudah jelas seperti itu loh, yang diarahkan orang tua sudah jelas gitu. Ya sebenarnya kalau dipikir secara manusia ya emang itu enak Pak, tapi saya bukan orang yang gampang gitu loh menerima kekayaan hasil orang tua. Saya ingin berusaha sendiri karena saya yakin Pak, saya juga bisa sukses gitu, dan Berarti bisa melebihi orang tua saya. nah, Nak Dwiki itu bersikeras untuk mewujudkan cita-cita Nak Dwiki dari kecil, ingin menjadi ilmuwan seperti itu, terus beda dari keluarganya gitu. Iya Pak. Apakah Nak Dwiki sudah pernah meminta maaf kepada orang tua agar gimana ya, biar Nak Dwiki itu dapat ngomong lagi kepada orang tua, meyakinkan seperti itu nak? Belum Pak, karena ya Bapak tahu sendiri kan gengsi anak tuh tinggi loh Pak. Saya juga gengsi Pak, minta maaf dulu, padahal ya saya tahu saya salah untuk melawan orang tua. Karena orang tua kan nggak ada orang tua yang akan merumuskan anaknya loh Pak. Jadi ya
Saya sebenarnya pingin Pak, tapi nggak tahu Pak caranya. Oh, jadi begitu ya. Tetapi Nak Dwiki itu tetap ingin berdiskusi dengan orang tua dan membuktikan bahwa Nak Dwiki itu mampu di jurusan tersebut. Iya Pak, saya akan buktikan dan kelak saya yakin orang tua saya juga mengizinkan Pak satu saat nanti. Sebenarnya Nak Dwiki itu apa ya, kelebihannya di bidang apa sih kalau boleh tahu? Terus untuk kekurangan juga seperti itu. Saya kelebihan yang saya rasain Pak, nggak tahu yang aslinya gimana, tapi yang saya rasain ya di ilmu matematika, fisika yang berhitung gitu Pak. Karena kalau ilmu sosial saya kayaknya kurang, soalnya saya kurang bergaul gitu Pak, susah menerima orang baru di kehidupan saya gitu Pak. Terus mengapa kan di manajemen itu kan ada hitung-hitungan juga, kenapa nggak mencoba untuk menyukai manajemen begitu Mas? Begitu Nak? Iya sih Pak, sebenarnya saya sudah berpikir seperti itu. Oh iya ya, manajemen kan ada hitung-hitungan juga, tapi ya gimana ya Pak, gengsi gitu Pak. Oh iya, saya harus milih ini ya, saya harus menang gitu sama orang tua saya. Saya nggak mau kalah gitu Pak. Iya iya, saya mengerti Nak tentang itu. Saya dulu juga seperti itu Pak. Jadi saya merasakan. Gini Nak Dwiki, apakah Nak Dwiki bersedia untuk apa ya, konseling dalam teknik kursi kosong Nak Dwiki? Kalau itu bisa membantu saya bersedia Pak. Jadi begini Nak Dwiki, sistemnya apa dalam kursi teknik, apa dalam kursi kosong itu. Nah, nanti Nak Dwiki itu apa berperan sebagai apa ya, apa top dog dan underdog. Nah, jadi top dog itu Nak Dwiki berperan sebagai diri dari ayah Nak Dwiki yang berbicara, terus nanti Nak Dwiki peran sebagai Nak Dwiki yang berbicara. Nah, jadi Nak Dwiki itu di situ nanti percakapan antara apa ya, Nak Dwiki dan apa ayah Nak Dwiki, bapak Nak Dwiki, tetapi Nak Dwiki yang memainkan peran jadi kedua tersebut. Apakah Nak Dwiki bersedia seperti itu? Insya Allah saya bersedia Pak, kalau memang itu bisa membantu. Ya udah Nak, kalau bersedia mari kita lakukan saja. Udah Pak. Jadi begini Nak, nanti kan kursinya 1-0. Nah, nanti Nak Dwiki itu berbicara kepada sini, anggap saja di sini bapak dari Nak Dwiki. Nah, terus di sini Nak Dwiki. Nah, Nak Dwiki nanti berbicara kepada apa, percakapan kepada bapak itu. Nah, seperti itu Nak Dwiki. Apakah kita dapat memulai seperti itu Nak Dwiki? Boleh Pak. Nah, sekarang sebenarnya Nak Dwiki berbicara kepada apa, bapak bayangkan di sini itu ada sosok seorang bapak Nak Dwiki. Oh iya. Oh, tentang percakapan yang saya ribut itu Pak, diperankan ulang gitu loh Pak. Iya, Nah, Pak. nanti gini Nak Dwiki, apa Nak Dwiki itu apa ya, pas diskusi terakhir dengan orang tua itu yang melibatkan cekcok itu Nak Dwiki bawakan di sini. Nah, begitu Nak Dwiki. Nah, sekarang Nak Dwiki bayangkan dulu di sini ada bapak Nak Dwiki. Bayangkan dulu Nak Dwiki. Udah Pak. Dan Nak Dwiki. Nah, sekarang kita mulai Nak Dwiki. Nah, apa yang Nak Dwiki katakan kepada bapak dalam diskusi seperti itu? Pak, saya gini Pak, ada yang saya mau omongkan pada Bapak. Jadi saya tetap mau milih Pak, kuliah di jurusan fisika, tidak mau memilih manajemen yang seperti Bapak inginkan. Sekarang Nak Dwiki bisa ke kursi dokternya sebagai bapak yang memerankannya. Emang kamu tahu jenjang selanjutnya menjadi memilih jurusan fisika itu gimana? Belum jelas kan? Mending pilih manajemen. Lanjutkan Nak. Gini Bapak, jadi saya bersiteguh memilih
fisika itu karena itu udah menjadi bidang saya, passion saya gitu loh Pak, bahwa ya saya suka fisika, apapun rintangannya saya mau lalui, dan saya yakin kok saya bisa lebih sukses dari bapak yang sekarang. Sekarang Nak Dwiki pindah ke Togel tapi ditingkatkan lagi. Apa yang membuat Nak Dwiki itu marah? Emang kamu tahu bahwa itu tuh bakal bikin kamu sukses? Nggak tahu kan? Mending kamu pilih manajemen yang udah benar-benar jelas buat ngelanjutin bisnis keluarga kita. Kamu tuh ya mbok nganut diomongin orang tua, kan yang bayarin kamu tuh aku, jadi kamu tuh harus nurut, oke? Boleh pindah ke Nak Dwiki sekarang. Saya nggak mau Pak, tetap saya nggak mau. Kalau nggak fisika ya saya nggak usah kuliah. Stop Nak Dwiki dapat melanjutkan cepat dengan bahasa yang lebih halus kepada Bapak Nak Dwiki. Bahasa yang lebih halus gimana ya Pak? Seperti Nak Dwiki meminta maaf kepada Bapak Nak Dwiki agar Nak Dwiki itu disetujui dalam bidang tersebut. Coba seperti itu Nak Dwiki, berbicara secara halus seperti awal tadi. Walaupun Bapak marah, tetapi Nak Dwiki tetap harus dapat halus itu, merendah. Paham. Jadi ngomong secara baik-baik tuh Pak, Ya, siapa tahu bisa diizinkan itu Pak. Seperti itu Nak Dwiki. Coba. Bapak, saya meminta maaf atas kejadian yang kemarin Pak. Aku sama Bapak udah bertengkar yang nggak ada gunanya. Saya ingin menjalin hubungan yang baik lagi Pak pada Bapak, karena mungkin Bapak belum setuju dengan pilihan saya untuk mengambil fisika, tetapi alangkah baiknya jika Bapak untuk membolehkan dulu saya untuk mengikuti perkuliahan fisika, atau enggak bolehlah memilih jurusan fisika gitu Pak. Nak Dwiki dapat melanjutkan di kursi dokter, tetapi dengan ada bicara Bapak yang lebih halus. Oh begitu Nak. Iya, Bapak juga meminta maaf udah ngomong kasar sama kamu. Setelah Bapak pikir-pikir, nggak ada salahnya kalau kamu coba dulu fisika. Siapa tahu emang itu udah jalan hidupmu untuk memilih fisika. Bapak tidak bisa membantahnya. Nanti kita pindah ke kursi Nak Dwiki sekarang. Ya, sudah stop Nak Dwiki seperti itu ya. Nah, jadi begini Nak Dwiki, menurut Bapak itu dari percakapan yang Nak Dwiki sampaikan tadi itu, Nak Dwiki itu merasa egois, dan Bapak dari Nak Dwiki juga itu masih bersikukuh dan mempunyai keinginan melanjutkan usahanya. Seperti itu Nak Dwiki. Bapak itu? Iya Pak, benar. Nah, jadi sebagai seorang anak Nak Dwiki dalam berbicara itu tidak boleh apalagi dengan orang tua, tidak boleh membentak seperti itu, terus berbicara seperti itu tidak boleh. Walaupun orang tua itu berbicara marah dengan nada keras, Nak Dwiki membalasnya jangan nada yang keras juga, karena dalam sopan santun itu tidak diperbolehkan seperti itu anak berbicara keras pada orang tua. Nah, itu termasuk durhaka nantinya Nak Dwiki. Nah, seperti itu Nak Dwiki. Nah, Dwiki itu tetap harus berbicara halus walaupun dibalas dengan orang tua, dan mencoba meyakinkan. Dan jika halus dibicarakan halus seperti Nak Dwiki yang terakhir tadi, kan bapaknya akan tetap luluh Nak Dwiki. Nah, seperti itu. Nah, jika kasar dengan kasar ya tetap tambah kasar, jadinya pertengkaran seperti Nak Dwiki sekarang. Nah, seperti itu Nak Dwiki. Untuk itu
Nah Dwi kan tadi sudah bisa apa ya, meminta maaf, bilang. Nah Dwi nanti tinggal melaksanakannya kepada bapaknya untuk meminta maaf dan meyakinkan. Terus tujuan dari orang tua mengarahkan itu sebenarnya tidak buruk, dan Nak Dwi juga mengetahui itu kan. Iya Pak, benar. Saya setuju sih. Gitu nah, untuk apa ya, karir Nak Dwi ke depannya juga kan apa ya, orang tua pasti mengarahkan yang terbaik seperti itu sih. Iya Pak, setuju. Soalnya saya juga pernah dengar pepatah ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Nah itu kan, jadi ya berbicara kepada orang tua itu dengan apa ya, sopan santun seperti itu, karena jika keras itu nanti terjadi miskom, komunikasi silang. Kalau udah komunikasi silang itu apa yang disampaikan bapak kepada Nak Dwi, Nak Dwi tidak paham, terus apalagi yang disampaikan dengan Nak Dwi tadi kepada bapak kan, kepada bapaknya kan apa ya, bapaknya nanggepinnya, wah anak ini kok apa ya, malah melunjak kayak gitu, malah bapaknya. Nah kayak gitu kan saya rasa begitu yang bapak rasain, yang bapak saya rasain gitu kan. Soalnya ya gimana ya, orang emosi Pak. Ya pasti emosi nak dalam seperti itu juga, karena keinginan kita tidak diikuti oleh seseorang seperti itu. Apakah Nak Dwi paham apa yang ingin dilanjutkan ke depannya gitu? Paham Pak, berarti saya harus, yang pertama saya meminta maaf dulu kepada orang tua saya. Dan habis itu ngomong dulu secara perlahan, secara pelan-pelan, secara halus, dengan sopan santun kepada orang tua saya bahwa saya ingin memilih jurusan fisika tersebut. Iya benar sekali seperti itu. Nah semoga orang tua saya kan bisa luluh lah. Ya semoga keinginan dan cita-cita Nak Dwi dapat tercapai menjadi seorang ilmuwan, dan usaha dari bapak Nak Dwi tetap ada yang melanjutkan walaupun nantinya bukan Nak Dwi seperti itu. Nah iya Pak, ya mungkin untuk sesi konseling pada hari ini kita sudahi dulu nak, karena jamnya juga sudah masuk dari tadi, jam sekolah kan. Nah tidak enak dengan guru mata pelajaran. Nah Dwi juga dalam mengikuti mata pelajaran tidak boleh memilih fisika doang. Nah jadi Nak Dwi itu harus mengikuti semua pelajaran secara serius, agar nantinya apa ya, di fisika itu pasti ada ilmu-ilmu lain yang menyangkut di situ, jadi berguna gitu loh. Nah gitu nah. Iya Pak, saya rasa juga begitu. Soalnya ilmu kan saling berhubungan kan Pak, satu sama yang lainnya. Benar gitu nah. Iya Pak, semoga saya bisa melaksanakan dengan baik ya Pak. Iya Pak. Iya nak, silahkan nak Dewi dapat keluar ruangan sekarang dan mengikuti pelajaran nak. Ya udah Pak, makasih ya Pak. Iya nak.